Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sobirin, Prodi Manajemen kelas A3 dengan NIM 099. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS akuntansi dengan dosen pengampu Bu Adita Nafisa SEMM dengan judul materi saya yang berjudul biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Jadi biaya baku dan biaya tenaga kerja itu ada beberapa elemen. Yang pertama itu ada elemen yang membentuk harga pokok bahan baku. Biaya produksi menentukan harga produksi yang digunakan untuk menentukan harga produk pada akhir periode akuntansi. Dan harga pokok produk jadi. Biaya produksi dibagi menjadi 3 kategori yang juga berfungsi sebagai komponen biaya produksi, antara lain yang pertama ada biaya bahan langsung atau biaya bahan baku. Yang kedua biaya tenaga kerja langsung atau biaya tenaga kerja langsung itu. Terus yang ketiga ada biaya overhead atau biaya overhead itu sebelumnya. Yang kedua itu elemen selanjutnya itu ada metode yang digunakan dalam aliran harga pokok bahan. Menurut Novi, metode yang digunakan dalam aliran harga pokok bahan investor costing ini seperti FIFO, LIFO, dan Moving Average memiliki peran penting dalam menentukan nilai persediaan dan harga pokok penjualan HPP. Dan yang selanjutnya atau elemen selanjutnya itu ada prosedur dan kalkulasi biaya untuk sisa bahan, barang rusak dan cacat itu. Jadi harga pokok dari kerusakan normal berasal dari harga pokok unit sempurna yang diproduksi. Hal ini karena tingkat kerusakan yang masih dapat diterima. Kerusakan normal bisa dikendalikan, sedangkan kerusakan abnormal dengan cara minimalkan kerusakan mesin produksi tidak memakai bahan baku yang tidak bermutu. Jadi mengadakan pelatihan kerja dulu. Di sini saya akan mengutip jurnal yang saya ambil dari Firdaus 2011 tentang menjelaskan perlakuan akuntansi untuk produk rusak dapat dilakukan dengan cara biaya kerusakan setelah dikurangi nilai bersih yang dapat dilistrikkan dibebankan kepada biaya overhead pabrik, atau bahasa Inggrisnya yang dikenal biasanya itu factor overhead control. Terus biaya kerusakan setelah dikurangi nilai bersih yang dapat dilersirkir dibebankan secara langsung kepada pekerjaan yang bersangkutan. Terus ada juga materi yang saya ambil jurnal dari Bastian dan Nurlela itu di tahun 2010 menjelaskan perlakuan terhadap produk rusak ada 4 sebab sifat, yaitu yang pertama ada produk rusak disebabkan oleh kesalahan dan laku untuk dijual. Terus yang kedua produk rusak disebabkan oleh kesalahan dan tidak laku untuk dijual. Dan yang ketiga ada produk rusak bersifat normal dan laku untuk dijual. Dan yang keempat yang terakhir produk rusak bersifat normal atau tidak laku dijual. Mungkin itu. Terus tadi kita membahas tentang mengutip jurnal dari siapa-siapanya. Terus yang selanjutnya kita akan bahas tentang elemen yang dari atas tadi, tentang langkah-langkah pengendalian biaya bahan baku. Jadi penelitian tentang strategi pengendalian biaya produksi pada operasional memanfaatkan yang efektif dalam menghasilkan beberapa temuan penting. Berikut adalah beberapa hasil penelitiannya. 1. Penggunaan teknologi dan optimasi rantai pasokan. Yang ketiga, pemetaan aliran nilai. Dan yang keempat, pemilihan teknologi yang tepat. Yang kelima, fokus pada kualitas. Dan yang enam, manajemen energi yang efisien. Selanjutnya ada juga penggolongan kegiatan tenaga kerja. Saya mengutip jurnal dari Mulyadi 2014 menggolongkan biaya tenaga kerja dalam perusahaan industri atau yang biasa disebut manufacturing menjadi 4 kelompok, yakni yang pertama ada penggolongan berdasarkan fungsi pokok organisasi, yang kedua penggolongan berdasarkan kegiatan departemen, dan yang ketiga pergolongan berdasarkan jenis pekerjaan, dan yang terakhir yang keempat itu ada penggolongan berdasarkan hubungan dengan produk. Mungkin itu. Dan selanjutnya kita bahas tentang akuntansi biaya tenaga kerja.